Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Jika demikian, mudah-mudahan dalam kegiatan pagi ini nanti semuanya tetap akan diberikan kesehatan sehingga sampai dengan selesainya materi yang saya sampaikan nanti semuanya bisa menjalankannya dengan baik. Baik anak-anak, seperti yang sudah kita dengarkan kemarin bahwa Pak Narto kemarin sudah menjelaskan tentang materi-materi yang disampaikan dalam semester 1 ini nanti. Nah, kemudian juga Pak Narto sudah sampaikan tugas pertama dari kalian kemarin. Sudah beberapa kawan Anda hasilnya sudah dikirim ke Pak Narto, kemudian juga ke Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia yang lain. Dari hasil yang masuk ke Pak Narto, sudah saya lihat hasilnya bagus. Anak-anak ternyata sudah bisa menulis laporan hasil pengamatan yang telah dilakukan di awal tahun pelajaran baru. Hanya perlu saya apresiasi ada beberapa penulisan yang kurang tepat. Setelah saya lihat dari hasil pekerjaan kalian, ada tulisan-tulisan yang perlu Pak Narto luruskan. Yang pertama, penulisan bentukan di dan ke. Coba kalian lihat di layar. Pada layar itu ada bentukan di dan ke. Itu harus dibedakan. Mana bentukan di yang menunjukkan awalan dan mana bentukan di yang menunjukkan kata depan. Begitupun bentukan ke, mana yang menunjukkan awalan dan ke mana yang menunjukkan kata depan. Coba kita lihat yang pertama, bintang pertama. Perbedaan antara di dan ke sebagai awalan dan kata depan adalah sebagai berikut. Di atau ke yang menunjukkan awalan itu biasanya bentukan itu membentuk jenis kata kerja atau kata bilangan. Sedangkan di dan ke yang menunjukkan kata depan, dia akan menunjuk tempat atau menunjuk tujuan. Kita lihat bintang yang kedua. Di atau ke bisa dihubungkan dengan kata kerja atau kata bilangan apabila di dan ke tersebut menunjukkan awalan. Kalau di dan ke tersebut menunjukkan kata depan, berarti di dan ke tersebut bisa dihubungkan selain kata kerja. Bagaimana penulisannya? Kita lihat bintang yang ketiga. Di dan ke ditulis serangkai apabila bentukan tersebut menunjukkan awalan. Contoh, dikenal. Nah, cirinya seperti itu. Kalau itu nanti ada bentukan mengenal, berarti di-nya sebagai awalan. Makanya ditulis serangkai. Dilatih.
Ini ditulis rangkai karena D-nya menunjukkan awalan. Ada bentukan lawan, yaitu melatih. Kemudian keluar, ini adalah menunjukkan jenis kata kerja. Sedang apa dia? Keluar. Nah, ini menunjukkan jenis kegiatan atau kata kerja. Kemudian ke, yang berikutnya menunjukkan bilangan, itu ditulis juga serangkai. Kita geser ke sebelah kanan. Di, apabila menunjuk suatu tempat, maka tulisannya dipisah. Pada contoh saya tuliskan di sana. Ini penulisannya dipisah. Misalnya di kamar. Penulisannya juga dipisah. Karena kamar menunjukkan tempat. Di atas buku. D-nya juga dipisah. Tidak ada mengatas buku, tidak ada. Mengamar juga tidak ada bentukan itu. Maka tulisannya dipisah. Sebaliknya tadi kalau dirangkaikan, kalau ada bentukan lawan, dikenal, ada kata mengenal, nah, berarti dirangkaikan karena di dan ke sebuah awalan. Di dunia, ini juga D-nya sebagai tempat, karenanya dia ditulis juga terpisah. Begitupun kata tulisan ke luar negeri. Nah, luar negeri menunjukkan tempat, maka dia dipisah. Tapi kalau keluar, ini menunjukkan awalan. Ia sedang keluar. Ya kemana? Ke luar negeri. Nah, ini ada bedanya. Ke jurang. Dan seterusnya. Nah, ini anak-anak, jadi penelitian atau penilaian yang saya dapatkan dari tulisan pekerjaan kalian yang sudah masuk pada saat ini. Untuk selanjutnya, tolong kata-kata tersebut bisa ditulis dengan tepat. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan bahasan yang kemarin, bahwa di awal pertemuan tahun pelajaran baru ini untuk kelas 7 membahas tema teks hasil observasi. Apakah teks hasil observasi? Teks hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Saya ulang, teks hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Selanjutnya, fungsi. Fungsinya yang pertama adalah melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi ketika kalian ditugasi mengamati sebuah tempat, mengamati sebuah kegiatan, ketika itu ditulis atau dilaporkan, namanya adalah laporan teks hasil observasi. Seperti yang telah kalian tulis kemarin, yang sudah masuk di saya jawabannya. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai sarana untuk dokumentasi. Ketika seseorang melakukan kegiatan, ketika seseorang ditugasi untuk mengamati sesuatu, kalau itu ditulis, maka dia akan menjadi sebuah dokumentasi, data. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai sumber informasi yang faktual. Jadi informasi itu bukan katanya dan katanya, tetapi fakta. Karena didapat dari hasil pengamatan. Makanya dikatakan sebagai sumber
informasi yang faktual. Anak-anak, selanjutnya kita lihat bahasan yang kedua adalah ciri dari teks hasil observasi. Pertama adalah objektif, bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Jadi hasil pengamatan kalian, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, nah ini ditulis seobjektif mungkin. Kemudian yang kedua, faktual, di mana laporan tersebut disusun berdasarkan fakta yang ada. Fakta itu sesuatu yang tampak, sesuatu yang jelas ada, bisa dilihat. Ini namanya fakta. Kemudian ciri yang ketiga adalah sistematik, bahwa teks laporan hasil observasi atau pengamatan disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan. Nanti akan Pak Narto berikan contoh hal-hal yang teratur kemudian disusun saling berkaitan. Selanjutnya nomor 3, struktur teks hasil observasi. Susunannya meliputi 3 hal. Laporan tersebut diawali dengan pernyataan umum, yang kedua penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian, yang ketiga kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum yang objektif. Itulah struktur teks laporan hasil pengamatan. 4. Kalau kalian ditugasi untuk mengadakan observasi atau pengamatan, maka yang perlu ditulis sebagai laporan ada 4 hal. Pertama, menuliskan judul. Laporan tentang apa? Itu dituliskan. Laporan pengamatan kegiatan siswa tahun ajaran baru misalnya. Yang kedua, pembuka atau definisi umum, pernyataan umum. Yang ketiga, isi atau deskripsi khusus, rincian dari objek-objek yang diamati tadi. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, inilah anak-anak yang perlu ditulis dalam laporan pengamatan. Baik anak-anak, saya berikan contoh kembali kepada awal masuk sekolah, kembali kepada pengamatan kalian di saat memasuki halaman SMP negeri kita, maka akan tertuliskan, akan terlaporkan hal-hal sebagai berikut. Ini kalau kita gabungkan, maka tulisan itu menjadi sebuah karangan hasil pengamatan. Tuh, itu saya beri judul Cinta Lingkungan. Kalimat pertama diawali, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda mati perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat,
aman, tentram, lahir dan batin. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang-utan, dan komodo. Ekosistem di Indonesia yang masih terjaga salah satunya adalah kawasan Gunung Kidul. Di daerah itu, sungai di bawah tanah airnya melimpah. Di gua dan sekitar sungai masih dihuni segerombolan kelelawar dan fitoplankton. Fitoplankton itu menjadi makanan ikan, sehingga ikan berkembang biak dengan baik. Hewan-hewan melata atau reptil seperti ular, kadal, dan tokek masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicau, musang berlari-larian, ayam berkokok, dan berbagai serangga hidup saling pengaruh. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam ini harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dari masa ke masa. Nah, itulah anak-anak contoh dari laporan pengamatan lingkungan kita. Jadi anak-anak bisa melihat kembali, mereview kembali penjelasan Pak Narto dari awal tadi hingga yang terakhir ini tadi. Dilihat lagi ciri-ciri dari teks laporan pengamatan dan apa yang harus ditulis. Setelah itu kalian kerjakan tugasnya. Pertanyaannya, buatlah laporan hasil observasi. 1. Ceritakanlah keadaan lingkungan yang ada di sekitar rumahmu, di sekitar rumah kalian masing-masing. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimanakah menurutmu alam Indonesia yang kita cintai? Yang ketiga, kekayaan apakah yang ada di dalam bumi Indonesia? Yang keempat, kekayaan alam seperti apakah yang sudah kamu nikmati? Dan yang kelima, binatang apa saja yang ada di daerah asalmu? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini kalian rangkaikan sehingga membentuk sebuah karangan, laporan hasil pengamatan. Ini nanti harus dikumpulkan paling lambat besok hari Minggu di grup kelas masing-masing. Nah, begitulah anak-anak apa yang bisa Pak Narto sampaikan dalam pertemuan kedua ini, pembelajaran daring. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.